nggak sih kenapa negara berkembang kayak Indonesia ini nih, kan udah lama merdeka ya, tapi kenapa masih bergantung sama negara lain gitu? Nggak bisa tuh dia kayak mandiri aja gitu. Pas banget Jay, kemarin gue itu baca bukunya dari Bu Hania, itu karyanya ada Budiman, yang dimana itu beliau itu ngebahas tentang teori ketergantungan. Nah, pas banget. Gue juga kemarin habis baca bukunya yang direkomendasiin Bu Hania tuh tentang teori ketergantungan. Nah, aku tuh pengen berbagi hasil bacanya tuh lo sama lu. Nah, menurut lu kalau mau ada teori ketergantungan tuh kenapa sih? Gimana sih? Jadi gini, lahirnya teori ketergantungan itu lahir di Amerika Latin tahun 1960, di mana banyak negara baru udah pada merdeka tapi masih miskin gitu loh. Nah, lahirlah pemikir dari Raul Vendrich, Paul Baran, Alexander Frank, sama Dos Santos bilang masalahnya itu bukan karena negara dunia ketiga ini malas atau emang boleh modern, tapi emang karena sistem atau siklus ekonominya dibuat untuk menguntungkan negara maju. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi ya kayak gitu aja. Jadi negara berkembang itu dibuat hanya sebagai pemasok bahan mentah dan sebagai pemasok pasar industri untuk negara maju. Jadi Indonesia susah untuk menjadi negara maju gitu loh, Mer. Dulu tuh kan dunia akademik juga dikuasain sama teori modernisasi ya. Nah, makanya negara berkembang tuh bisa maju kalau dia ngikutin negara barat. Jadi harus modern, harus industri, harus efisien. Pokoknya niru mereka lah gitu. Nah, tapi kenyataannya banyak negara berkembang yang udah ngikutin semua resep itu, ya hasilnya tuh nggak seindah teori gitu loh. Jadi yang kaya tetap kaya, yang miskin tetap miskin kayak gue tadi. Nah, terus ibaratnya gini loh, ada dua tim sepak bola. Yang satu timnya besar, yang satu timnya lemah. Jadi tim yang lemah punya pemain yang bagus, itu tuh dibeli sama tim yang besar full. Nah, jadi ya ujung-ujungnya yang bagus semakin bagus, yang lemah ya gitu-gitu aja. Tapi ada juga kok klub sepak bola yang besar, kaya, tapi performanya bodoh. Sini gue jelasin lebih detail. Jadi ada tokoh yang bernama Raul Prebisch. Dia adalah seorang ekonom yang sadar kalau sistem perdagangan di dunia itu timpang banget teman-teman. Jadi negara maju kan mengekspor barang industri mahal ya, kayak mobil dan mesin. Sedangkan negara berkembang tuh cuma jual bahan mentah kayak kopi, karet, dan minyak. Nah, jadi harga barang industri kan naik terus ya teman-teman. Sedangkan harga bahan mentah tuh turun terus. Jadi negara berkembang tuh selalu jadi pihak yang dirugikan teman-teman. Akhirnya, Raul Prebisch ngusulin konsep industri substitusi impor. Intinya, negara berkembang udah harus bikin barang industri sendiri, nggak terus-terusan impor dari luar. Tapi, ya masalahnya, kalau mau bangun industri kan harus butuh modal, mesin, dan teknologi. Yang mana itu juga dari luar, teman-teman. Ya, niatnya mau lepas dari ketergantungan, malah tergantungan lagi. Dan kalau kita tarik ke sejarah, akar ketimpangan ini tuh udah ada sejak zaman kolonialisme dan imperialisme, teman-teman. Jadi dulu tuh bangsa Eropa berlomba-lomba menjelajahi dunia karena tiga hal ini. Yang pertama ada God, Glory, dan Gold. Apa sih 3G itu? Nah, yang pertama God. God itu adalah artinya dia pengen nyebarin agama dan budaya mereka. Nah, yang kedua ada Glory. Itu demi kejayaan politik serta pengakuan. Yang terakhir ada Gold. Ya jelas itu untuk cari kekayaan dan sumber daya. Nah, dari situ negara kebagi dua teman-teman. Yang pertama adalah ada negara pusat atau negara center. Yang kedua ada negara pinggiran atau periperi. Negara pusat atau center adalah negara penjajah yang mengatur sistem ekonomi dunia. Sedangkan negara periferi atau negara pinggiran adalah negara jajahan atau negara berkembang yang cuma jadi penyedia bahan mentah, teman-teman. Jadi negara pusat ngambil sumber daya dari negara pinggiran, diolah, terus dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Jadi hubungan antara negara pusat dan negara pinggiran ini sama sekali nggak adil, teman-teman. Karena ngebuat pihak yang udah ada di atas dia akan terus di atas, sedangkan yang bergantung akan terus bergantung, teman-teman. Dan pola itu walaupun udah modern masih ke bawah loh sampai sekarang. Bukan lautan. Betul banget sih Matt kalau ngomongin, tapi lu harus tahu Jack, bahwa setelah pemikirannya Friedrich, itu ada dua tokoh penting untuk menguatkan teori ketergantungan ini, yaitu Paul Baran dan Andre Gunder Frank. Nah, jadi mereka adalah dua analisis ekonomi yang sangat berani menentang pemikiran pada zaman itu. Yang pertama ada Paul Baran. Paul Baran bilang bahwa kemiskinan negara dunia ketiga itu bukan disebabkan bahwa negara tersebut pemalas atau tidak memiliki kemampuan. Memang sudah sistem ekonomi globalnya sengaja dibuat timpang. Nah, bayangin aja, elit negara berkembang itu lebih pro dengan sistem tersebut. Bukan hanya pro, mereka ikut bekerja sama dengan kapitalis asing daripada mikirin rakyatnya sendiri. Contohnya, bahasanya kayak
The ruling class in underdeveloped countries is an elite of virgin capital. Jadi intinya itu pembangunan gak bakalan bisa jalan kalau struktur kekuasaannya itu masih kayak gitu, timpang dan hanya dimiliki segelintir orang. Jadi, negara berkembang sering dikira berkembang karena dia memiliki pabrik, memiliki investasi asing, memiliki ekspor dan import. Tetapi sesungguhnya atau sejatinya dia itu masih belum mandiri karena semua sistem kontrol ekonominya itu masih dilakukan oleh negara maju. Contohnya seperti kayak hasil impor, terus keuntungan, bahkan teknologi saja itu ngalir semuanya ke luar negeri, tidak masuk ke rakyat lokal. Jadi, Baran menjelaskan bahwa adanya ketimpangan kelas di dalam negeri, sementara Frank melihat hubungan antar negara di skala global. Tetapi, dua-duanya itu memiliki persamaan, yaitu mereka memiliki persamaan pendapat bahwa pembangunan versi kapitalis global itu adalah cuma halus semata karena tidak mungkin bisa untuk dilakukan oleh negara dunia ketiga. Aduh, tugas kuliah banyak banget lagi. Pusing, Depok Ciputat. Apa gua nggak jadi kafe aja kali ya? Terus kemarin habis ketemu sama JJ, Iya. terus kita tuh berdua baca bukunya dari buku bahannya tentang teori pembangunan JJ. Oke. Tapi kok sama JJ tuh masih bingung. Gimana? Bapak kan banyak bacaan Aduh. buku nih. Apakah Bapak mengerti? Tolong jelaskan kepada kami ya Pak. Jujur, gue lagi galau kok akhir-akhir ini, jadi nggak banyak baca buku. Timnas nggak jadi masuk tidur. Aduh, Aduh. terus ini gimana solusinya Pak? Sebenarnya ada teman kita juga, dia bisa mungkin menjelaskan tentang teori ketergantungan ini. Cuma memang dia akhir-akhir ini lagi sibuk nugas juga. Nanti deh kalau ketemu coba kita tanyain ya, kita bahas bareng. Siap-siap. Oke. Ada mereka tuh. Pusing. Hai guys. Siap. Halo. Ini po yang gue maksud kawan kita yang bisa ngejelasin tentang teori ketergantungan pembangunan politik. Gitu Cio, tadi aku lagi kebingungan Cio. Jadi gitu ya. Menarik banget sih kalian bahas teori ketergantungan. Bener Cio. Soalnya pembahasan ini ya gila, bacaan gue sehari-hari. Percaya gue. Gampang itu, kecil. Wah, Nih, nyampe gue jelasin sih. sampai merem. Jadi gini guys, Indonesia itu kan lagi bangga banget nih sama hasil nikelnya. Terus katanya nikel ini kan dianggap sebagai emas hijaunya masa depan, karena ini jadi bahan utama untuk mobil listrik. Terus dunia sekarang itu kan lagi gila-gilaan lah transisi energi hijau. Nah, di sini nih masuknya Tiongkok atau Cina, yang dimana ini negara yang super ngebut dalam pembangunan mobil listrik. Hingga akhirnya Indonesia ini jadi pemasok utamanya nikel lah untuk China. Tapi ironisnya, walaupun bahan mentahnya dari negara kita, justru yang dapat untung malah negara mereka, yaitu Cina. Soalnya Cina ini mereka tuh punya teknologi yang canggih buat ngolah nikel itu. Nah, sedangkan kita ya masih sibuk ekspor bahan mentah atau paling mentok nikel olahan dasar lah. Nah, di sini nih teori ketergantungan tuh masuk banget. Karena apa? Teori ini bilang negara berkembang itu kayak Indonesia itu sering terjebak di posisi pemasok, tergantung sama negara industri buat teknologi, baik itu modal ataupun pasarnya. Kita kerja keras gali tambang, tapi yang dapat nilai tambah gede malah negara yang beli hasil kita, contohnya Cina. Padahal pemerintah itu udah coba mandiri loh, larangan ekspor nikel mentah, biar kita bisa bangun industri smelter sendiri lah di dalam negeri. Tetapi tetap aja banyak smelter yang investornya tuh dari negara Cina. Jadi ya dari luar kelihatannya mandiri, tapi dalamnya tetap nyambung lah sama negara tersebut, entah dari modal, alat atau teknologi. Lagi-lagi walaupun kita bisa mandiri pasti ada ketergantungan dengan negara tangga. Kalau dipikir-pikir ya, ini kayak hubungannya susah move on gitu. Udah pengen berdiri sendiri, tapi ujung-ujungnya masih butuh bantuan mereka juga. Karena karena realitanya itu negara berkembang kayak Indonesia tuh belum punya kekuatan penuh untuk teknologi dan modal. Jadi ya mau nggak mau, pintunya tuh harus terbuka untuk investasi asing. Terus muncul nih pertanyaan besar, emang nggak bisa ya lepas dari ketergantungan negara lain? Jawabannya tuh susah, tapi bukan mustahil. Kuncinya tuh ada di transfer teknologinya. Karena apa? Tidak hanya teknologi, baik itu pendidikan ataupun pembangunan industri nasionalnya. Tapi itu butuh waktu, komitmen dan keberanian suatu negara. Buat nggak cuma jadi pemasok murah, selama kita masih nyaman di zona jual bahan mentah. Ya rantai ketergantungan ini bakal muter terus lah. Kayak lagu galau yang di replay terus menerus. Jadi intinya kasus nikel ini bukan cuma sekedar ekspor dan duit, tapi soal posisi Indonesia di dalam sistem ekonomi global, selama yang punya alat, modal, dan pasar masih
negara besar, kita bakal terus tergantung kayak orang yang belum bisa lepas dari hubungan toksik, tapi butuh perhatian. Berarti kalau kayak gitu kita cuma jadi pengkonsumsi nggak sih? Bisa jadi kreator atau membuat sesuatu gitu. Nah, benar, itu dia. Mari kita bahas. Secara teori kan, semua negara itu pasti pengen mandiri. Tapi di dunia nyata itu hampir mustahil. Karena apa? Karena sistem ekonomi global yang udah kayak jaring laba-laba, semua negara saling terhubung. Tapi benang-benangnya tuh dikendalikan sama negara pusat atau yang kita bisa bilang negara maju, seperti contohnya tadi China. Makanya teori ketergantungan itu bilang kalau sistem ini bukan kebetulan ya, tapi udah ada yang atur. Nah, sedemikian rupa juga biar negara pinggiran tuh tetap butuh sama pusat. Kalau nggak butuh modal ya butuh teknologi. Kalau nggak butuh teknologi ya butuh pasar untuk ekspor. Intinya hubungan ekonomi global itu sistematis lah bisa dibilang, kelihatan saling menguntungkan. Tapi keuntungan itu besarnya tuh lebih banyak lari ke pusat. Jadi kalau ditanya kenapa pembangunan nggak bisa lepas dari negara asing, ya karena ini loh, karena struktur dunia itu udah dibuat supaya negara tuh menjadi pusat, tetap menjadi pengendali lah bisa dibilang. Dan negara dunia ketiga itu tetap tergantung, entah lewat ekonomi, teknologi, ataupun ya politik. Nah, kemandirian itu tuh yang jadi mimpi yang sangat susah diwujudkan. Karena ya udah, sistemnya masih kayak gini. Nah, jadi gitu guys penjelasannya. Masa kayak gitu doang nggak ngerti? Siap. Terima kasih ya Tio. Makasih, Gua akuin makasih. jujur lu nyampe sih. Tio. Mantap. Tapi menurut lu berdua nih ya, para ahli tuh setuju nggak sih sama pendapat Bang Frank? Ini gue punya sumber lain. Gue coba baca lah sumber lain itu. Kita bahas. Nah teman-teman, jadi sebetulnya nggak semuanya setuju dengan Frank gitu. Ada juga nih ekonom asal Brazil namanya Teotonio dos Santos, sama-sama tajam tapi sedikit santai. Dia bilang sebetulnya dia setuju dengan teori ketergantungan yang dibawakan oleh Frank, di mana dunia itu memang terbagi menjadi dua, antara negara pusat atau center dan negara pinggiran. Tapi dia menilai bahwasannya Frank ini terlalu mutlak atau terlalu kaku, juga agak sedikit mungkin anak Ciputat bilangnya kepala batu lah gitu. Dia bilang bahwasannya nggak sesederhana kalau mau jadi negara maju kita harus putus hubungan dengan negara pusat gitu atau negara center agar negara pinggiran ini bisa berkembang, karena negara pusat sudah menguasai ekonomi global secara masif. Nah maka dari itu Dos Santos tuh ngenalin 3 bentuk ketergantungan atau sederhananya cara 3 bentuk hubungan antara negara pusat dengan negara pinggiran gitu. Yang pertama ada ketergantungan kolonial, yang kedua ada ketergantungan finansial dan industrial, yang ketiga ada ketergantungan teknologi dan konsumsi. Kritik Dos Santos kepada Frank, Dos Santos nggak bilang kita harus sepenuhnya putus hubungan antara negara maju dan negara berkembang atau negara pinggiran itu tadi. Tapi dia ngajak negara dunia ketiga buat mengatur ulang relasi global dan nasional yang kuat gitu. Juga invest pendidikan serta teknologi sendiri, biar suatu saat ketika punya diberkati sumber daya alam yang bagus, katakanlah, kita bisa mengelolanya dan nggak menjualnya dengan barang mentah gitu. Seperti Indonesia kan diberkati dengan sumber daya alam yang melimpah. Nah harapannya kita invest di pendidikan yang kuat atau di pendidikan yang bagus agar di kemudian hari kita bisa menciptakan industri yang bagus dan sustainable gitu, terus berkelanjutan. Jadi solusinya tuh bukan lari dari pusat, tapi ngatur strategi biar nggak dikontrol pusat, yang mana intinya teori Dos Santos itu kayak ajakan buat ayo sadar diri dong gitu, refleksi diri. Sebetulnya nggak ada salahnya kita berhubungan dengan dunia luar, si negara dunia ketiga ini, tapi bagaimana cara kita membangun relasi itu dan menjaganya agar kita juga mendapatkan impact dan kebermanfaatan yang berkelanjutan. Jadi gitu kalau kata Bang Dos Santos. Iya nggak sih? Bener banget. Mantap. Ya akhirnya presentasinya sudah selesai. Semoga nilainya memuaskan ya teman-teman. Amin. Oke, karena presentasinya sudah selesai, kita dari kelompok Imagine pamit. Thank you semuanya. Sejuk wangimu tersisa di sela